Hai football lovers, selamat datang di channel Bolamu. Kami akan selalu menyajikan berita menarik spesial untukmu. Jangan lupa di subscribe ya dan simak sampai akhir biar tidak ada informasi menarik yang terlewat. Manchester United akan menjamu juara bertahan Manchester City pada pekan ke-11 Liga Inggris atau Liga Premier 2021-2022, Sabtu 6 November 2021. Pertandingan bertajuk Derby Manchester di Old Trafford ini dijadwalkan kick-off pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dua rival sekota ini terpaut 3 poin di klasemen sementara. Manchester United berada di posisi kelima, sedangkan Manchester City menempati tangga ketiga. Jika menang, Manchester United akan menyamai perolehan poin pasukan Josep Guardiola sekaligus mendongkrak kepercayaan diri mereka. Ronaldo menjadi tumpuan Manchester United. Manchester United saat ini sepertinya tak bisa lepas dari Cristiano Ronaldo. Pemain 36 tahun Portugal itu bahkan sudah beberapa kali menyelamatkan sang manajer Ole Gunnar Solskjaer. Usai dikalahkan Liverpool 0-5 di Old Trafford pada laga yang diwarnai kartu merah Paul Pogba, duet Ronaldo dan Edinson Cavani berjasa besar, memberi Manchester United kemenangan 3-0 di kandang Tottenham. Setelah itu di Liga Champions tengah pekan kemarin, 2 gol Ronaldo juga menghindarkan Manchester United dari kekalahan di markas Atalanta. Duet Ronaldo-Cavani siap mengepur pertahanan Manchester City. Dalam laga melawan Manchester City nanti, duet Ronaldo dan Cavani siap diturunkan sebagai penggedor lini serang Manchester United. Hal ini diharapkan menuai hasil bagus, seperti apa yang mereka berikan saat Manchester United memperlakukan Tottenham 0-3 di markas sendiri. City dalam performa yang menurun. Sementara itu Manchester City sempat mengalami penurunan performa setelah disingkirkan West Ham lewat adu penalti di Carabao Cup. Manchester City kalah 0-2 saat menjamu Crystal Palace dan kehilangan Aymeric Laporte yang di kartu merah. Namun Manchester City bisa bangkit di Liga Champions tengah pekan kemarin. Mereka menghantam klub Brugge 4-1 di Etihad Stadium. Phil Foden dan Gabriel Jesus yang masing-masing menyarangkan 1 gol ke gawang klub Brugge. Juga Kevin De Bruyne bisa menjadi ancaman buat lini belakang Manchester United yang tergolong cukup keropos. Rekor bagus Solskjaer melawan Guardiola. Solskjaer tercatat punya rekor yang cukup bagus melawan Guardiola. Ia telah memenangi 4 dari 8 pertemuan mereka di semua ajang. Namun jika Manchester United sampai kalah di derby nanti, Solskjaer sepertinya bakal kembali berada dalam tekanan. Manchester United menang 3 kali dan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya melawan Manchester City di Liga Premier. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 6 pertemuan terakhir Manchester United dengan Manchester City di semua kompetisi. Manchester United menang 3 kali dan tak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya melawan Manchester City di Liga Premier. Selalu tercipta maksimal 2 gol dalam 6 pertemuan terakhir Manchester United dengan Manchester City di semua kompetisi. Statistik kedua tim dalam beberapa laga terakhir di Liga Premier. Manchester United cuma menang 1 kali dalam 5 laga terakhirnya di Liga Premier. Menang 1 kali, seri 1 kali, kalah 3 kali. Selalu tercipta minimal 3 gol dalam 3 laga terakhir Manchester United di Liga Premier. Manchester United tanpa kemenangan dalam laga 3 kandang terakhirnya di Liga Premier. 0-1 versus Aston Villa, 1-1 versus Everton, 0-5 versus Liverpool. Manchester City cuma kalah 2 kali dalam 19 laga tandang terakhirnya di Liga Premier. Manchester City tak terkalahkan dalam 4 laga tandang terakhirnya di Liga Premier. Leicester 0-1 Manchester City, Chelsea 0-1 Manchester City, Liverpool 2-2 Manchester City, Brighton 1-4 Manchester City. Pemain yang bakal absen pada laga derby Manchester. Manchester United kehilangan bek tengah Rafael Varane yang mengalami cedera. Sementara Paul Pogba dipastikan absen karena sanksi kartu merah. Sementara itu di kubu Manchester Biru, Pep Guardiola tidak akan bisa memainkan Aymeric Laporte yang diskor setelah mendapat kartu merah dalam kekalahan 2-0 Manchester City di kandang sendiri dari Crystal Palace di akhir pekan lalu. Ferran Torres adalah satu-satunya pemain The Sky Blues yang diperkirakan akan absen dalam pertandingan ini karena cedera. Cedera yang ia alami sangat bertugas internasional pada bulan Oktober. Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, dan Gabriel Jesus kemungkinan besar langsung dipasang sebagai starter. Ketiganya hanya memulai laga dari bangku cadangan dalam duel teraktual kontra klub Brugge. Menyusul kemenangan meyakinkan 4-1 mereka atas klub Brugge pada hari Rabu, Manchester City akan berusaha untuk kembali ke jalur kemenangan di Liga Premier pada hari Sabtu menjelang jeda internasional November.
Edinson Cavani ingin United meninggalkan tanda dalam sejarah sepak bola Manchester dalam derby Sabtu melawan City. Striker Uruguay bisa tampil di pertandingan derby untuk pertama kalinya dalam karirnya di Old Trafford akhir pekan ini. Meskipun ia berada di klub sepanjang musim lalu, berbagai alasan menghentikannya bermain di salah satu dari 3 pertandingan dengan City, yang terakhir berakhir dengan kemenangan. Kali ini Cavani fit, tersedia dan dalam kondisi prima. Dia telah membuktikan sebagai pemimpin dalam beberapa minggu terakhir, dengan pujian dari Ole Gunnar Solskjaer atas penampilannya dalam latihan, serta gol dan kerja kerasnya di lapangan. Memasuki hari Sabtu, El Matador ingin sekali berkontribusi pada pertandingan bersejarah ini. Saya mengerti betul apa arti pertandingan ini, dan saya merasakan betapa pentingnya derby bagi klub dan basis penggemarnya, kata Cavani kepada United Review. Itu adalah jenis permainan yang saya pikir semua orang termasuk saya setidaknya ingin terlibat di dalamnya, karena itu adalah kesempatan yang sangat istimewa. Game yang tetap menjadi bagian dari sejarah dan tetap ada dalam ingatan semua orang. Cavani tidak asing lagi dengan derby besar. Setelah bermain untuk Paris Saint-Germain melawan Marseille di Le Clasico dan Napoli melawan Juventus saat kedua tim berhadapan untuk melawan memperebutkan gelar. Anda dapat merasakan kegembiraan dan gairah yang hebat saat Anda mencetak gol. Dipuja oleh fans United, Cavani telah menyumbangkan banyak momen yang tak terlupakan dalam seragam United. Ditanya apa pesannya kepada para pendukung United untuk musim ini, Cavani mengatakan, "Percayalah pada tim dan para pemain yang berusaha dengan keras untuk tampil lebih baik dan untuk terus tumbuh dan berkembang. Sehingga keyakinan yang mereka tunjukkan kepada kami akan kami bayar kembali dengan hasil yang baik dan dengan memenangkan banyak hal. Jadi saya hanya ingin memberikan harapan terbaik untuk semua penggemar Manchester United dan sungguh menyenangkan bagi saya untuk berada di sini di klub mereka." 2 rencana Zidane. Dikutip dari El Nacional, Zidane punya 2 rencana yang semuanya tidak akan diambil dalam waktu dekat. Saat ini Zidane masih cukup nyaman dengan periode menganggur dan belum ingin mengambil pekerjaan sebagai pelatih sebuah tim. Namun untuk beberapa waktu ke depan Zidane punya 2 rencana besar. Bukan untuk menjadi pelatih Paris Saint-Germain, Zidane punya keinginan untuk mengambil peran sebagai pelatih timnas Prancis. Zidane mungkin akan menunggu hingga Piala Dunia 2022 usai untuk bisa mendapatkan pekerjaan idamannya ini. Sebab posisi Didier Deschamps masih sangat kuat walau Prancis tidak mendapat hasil yang bagus di Euro 2020 lalu. Selain timnas Prancis, Zidane juga tertarik untuk menjadi pelatih Manchester United. Tapi Zidane belum akan mengambil tawaran ini dalam waktu dekat. Zidane saat ini masih senang dengan waktu luang yang dimiliki. Pelatih hebat. Zinedine Zidane punya karir yang sangat bagus sebagai pemain. Zidane adalah salah satu yang terbaik pada generasinya. Zidane punya gelar yang lengkap baik dalam level klub dan tim nasional. Sebagai pelatih, Zidane juga punya catatan gemilang. Dia membawa Real Madrid meraih gelar juara Liga Champions secara beruntun. Selain itu, Zidane juga punya 2 gelar La Liga bersama Real Madrid.